Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surah Ali Imran ayat 194. Pada kesempatan ini kita akan mulai dari ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. Maka Tuhan mereka mengabulkan doa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku tidaklah akan menyia-nyiakan amal seorang di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian kalian itu merupakan bagian. Maka orang yang hijrah dan mereka diusir dari negeri mereka, disakiti di jalanku, mereka yang berperang dan mereka yang gugur dalam peperangan itu, aku akan menghapus dari mereka kesalahan mereka dan aku akan memasukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai sebagai balasan dari sisi Allah. Dan di sisi Allah terdapat balasan yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini lanjutan dari ayat sebelumnya, masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya menyebutkan beberapa doa dari orang-orang yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal pikirannya dengan baik. Orang-orang yang berakal itu, kata Allah, mereka yang selalu ingat Allah dalam kondisi apapun, dan juga mereka selain ingat Allah, mereka selalu menggunakan akalnya untuk berpikir. Jadi orang-orang yang betul-betul dianggap memang berakal itu, satu ingat Allah, dua akalnya dipakai. Karena walaupun ada akal, kalau tidak dipakai yang sama dengan lidah. Otaknya ada, pintar-pintarlah, cerdas-cerdaslah, tapi kadang tidak dipakai. Nah, orang yang berakal itu bukan sekedar punya otak. Orang yang berakal itu ingat Allah, dan otak yang dimiliki itu digunakan untuk berpikir. Selain itu, mereka ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin doanya itu Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan kepada para rasulmu, dan jangan Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidaklah mengingkari janji. Nah, ini ayat ini dilanjutkan, fastajaba lahum rabbuhum.
lalu Tuhan mereka mengabulkan doa-doa mereka, karena Allah Maha mengabulkan doa. Jadi yang berdoa dikabulkan oleh Allah. Apa bentuk pengabulannya itu? Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Ba'dukum min ba'd. Kalian itu sama saja. Maksudnya mau laki-laki mau perempuan, kalau amalnya baik maka balasannya baik. Kalau amalnya buruk maka dibalas misalnya dengan neraka. Nah itu sama statusnya. Dalam posisi beramal, laki-laki dengan perempuan itu punya status yang sama. Tidak ada misalnya karena perbedaan jenis kelamin maka pahalanya beda. Tidak. Sama. Perbedaan jenis kelamin itu hanya perbedaan tugas, perbedaan perbedaan kodrat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa dilakukan laki-laki tapi tidak dilakukan perempuan. Ada yang bisa dilakukan perempuan, tidak bisa dilakukan laki-laki, karena ada perbedaan fisik, ada perbedaan secara psikis dan sebagainya. Tapi dari sisi amal, nah itu sama. Tidak ada pembedaan. Kalau laki-laki misalnya pahalanya sekian kali lipat, kalau perempuan kurang dikit dari itu, tidak sama. Nah ini ayat ini turun. Ini ada peristiwa Ummu Salamah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummu Salamah? Wahai Rasulullah, kok yang sering disebut itu laki-laki dalam Quran itu? Di mana perempuannya? Di mana kami ini? Kok yang kapan disebut laki-laki, kapan disebut laki-laki? Nah, turun ayat ini. Yang beramal mau laki-laki maupun perempuan ya tetap sama. Ba'dukum min ba'd. Sebagian kalian itu adalah bagian dari sebagian yang lain. Maksudnya laki-laki dengan perempuan itu sama saja dalam posisinya beramal. Hanya saja memang dalam bahasa Arab itu ada satu kebiasaan yang mereka lakukan secara bahasa. Kalau disebut perempuan maka itu berlakunya khusus bagi perempuan. Kalau disebut dengan bahasa laki-laki maka itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Bahasa Arab itu Bapak Ibu itu dibedakan kata kerja laki-laki dengan kata kerja perempuan. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan sama. Misal bahasa Indonesia itu beriman. Laki-laki ya beriman disebut laki-laki beriman. Perempuan disebut beriman juga. Jadi sama, laki-laki beriman, perempuan beriman. Kalau bahasa Arab itu beda. Jadi bahasa Arab itu kata kerjanya itu macam-macam. Ada yang menunjukkan bahwa itu telah dilakukan, ada yang menunjukkan sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, yang telah dilakukan itu punya 14 bentuk kata kerjanya itu. Kalau kita cuma satu, bahasa Indonesia cuma satu. Contoh misalnya laki-laki satu orang beriman, tetap bahasa Indonesia beriman. Dua orang beriman juga, tiga orang beriman juga, perempuan beriman juga, dua orang perempuan beriman juga, banyak perempuan beriman juga. Kata-katanya cuma satu itulah. Tapi kalau bahasa Arab itu kan beda.
Kalau yang beriman satu laki-laki, amana. Kalau dua orang laki-laki, amana, pakai alif, tambahan ujungnya panjang. Kalau satu tadi, amana. Kalau dua orang, amana. Kalau banyak, tiga orang atau lebih, amanu. Nah, tengok, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu artinya laki-laki banyak. Banyak itu tiga orang atau lebih. Kalau satu orang perempuan, amanat. Dua orang perempuan, amanata. Banyak perempuan, amanna. Kalau untuk orang yang diajak berbicara, mukhatab, orang kedua, amanta. Jadi kamu beriman pakai amanta. Kamu berdua, amantuma. Kalian banyak, amantum. Kamu laki-laki, amanti. Kamu perempuan, amanti. Kamu dua orang perempuan, amantuma. Kamu banyak perempuan, amantunna. Saya amantu, kami amanna. Jadi beda-beda, tergantung pelakunya. Satu laki-laki lain, dua laki-laki lain. Nah, itu untuk sesuatu yang telah terjadi. Kalau sedang atau akan, lain lagi. Kalau tadi amana menjadi yu'minu. Satu orang laki-laki yu'minu. Dua orang laki-laki yu'minani. Banyak yu'minuna. Satu orang perempuan tu'minu. Dua orang perempuan tu'minani. Banyak perempuan yu'minna. Kamu tu'minu, kamu berdua tu'minani, kalian tu'minuna. Kamu perempuan tu'minina. Kamu perempuannya berdua tu'minani. Kalian perempuan banyak tu'minna. Aku uminu, kami nu'minu. Nah, lain-lain. Ketika di bahasa Indonesia kan itu satu, beriman semua. Dalam bahasa Arab beda. Nah, sekarang dalam Al-Quran itu ketika menyuruh orang-orang yang beriman, ketika menyampaikan kalimat-kalimat berita, selalu yang digunakan itu biasanya paling banyak itu laki-laki semua. Tengok, ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada ya ayyuhalladzina amanna. Karena kalau perempuan itu amanna. Semuanya amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau secara bahasa itu wahai para laki-laki yang beriman. Kemudian misalnya janji surga juga. Janji surga itu pakai hum atau kum. Lakum atau lahum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Hum itu mereka laki-laki. Kalau kum itu kalian laki-laki. Tidak disebut kalau perempuan itu lahunna. Tapi kok lahum? Lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Nah, makanya ini menimbulkan tanda tanya bagi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah tuh nanya, "Ya Rasulullah, ngapa kok lanang terus? Tinonya mano? Kok dak katik nyebut kami ini," kata Ummu Salamah. Maka turun ayat ini. Kapan disebut lanang itu berarti termasuk di dalamnya tino. Nah, itu secara, dan orang Arab itu begitu. Kalau disebut dengan kata gantinya perempuan, maka itu berlakunya khusus bagi perempuan. Misalnya disebut dalam Al-Quran apa, wa kullil mu'minati, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman. Nah, kapan disebut perempuan, maka laki-laki tidak termasuk di dalamnya. Tapi kalau disebut laki-laki, itu sudah termasuk di dalamnya perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman laki-laki. Kalau nak secara bahasa itu amanu itu laki-laki. Wahai
para laki-laki yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Oh, berarti perempuan tidak wajib. Ngapa yang dipanggil lanang aman? Aidah, kapan disebut laki-laki dan tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Nah, termasuk dalam ayat ini Allah kabulkan doa-doa mereka tadi. Allah janji Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang mau beramal, mau dari jenis kelamin laki-laki maupun dari jenis perempuan, kata Allah sama saja. Cuman secara bahasanya itu repotnya. Kalau nak dipakai kalau bahasa Arab kan beda, laki-laki dan perempuan. Repotnya akhirnya ya ayyuhalladzina amanu wallati amanna kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan. Nah, panjang. Maka disingkat baik kapan disebut lanang berarti tinunyo masuk. Nah, kan di sini juga palladzina hajaru. Secara bahasa ini laki-laki, maka laki-laki yang hijrah. Tapi yang dimaksud bukan laki-laki saja. Maka kalau kita alihkan ke bahasa Indonesia, kita tidak terjemahkan begitu. Kita terjemahkan maka orang-orang yang berhijrah. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Palladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, maka orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena tekanan orang-orang kafir. Wa ukhriju min diyarihim, dan mereka terusir dari negeri mereka. Kan terusir, umat Islam itu terusir. Kenapa? Karena tidak nyaman tinggal di Mekah, ditindas terus. Akhirnya hijrah, terusir dari negeri mereka, meninggalkan harta di Mekah itu. Jadi mereka hijrah itu rumahnya tinggal, hartanya tinggal, cuman yang pacak dibawa dikit-dikit, paling itu yang dibawa. Ada yang bawa baju baik dia, tidak bawa apa-apa, tinggal demi untuk melaksanakan ajaran agama. Jadi tinggal, artinya berat mereka itu, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang diusir dari negeri mereka, orang-orang yang mendapatkan penderitaan di jalanku, kata Allah. Gara-gara mereka beriman, gara-gara mereka mau melaksanakan ajaran agama, mereka menderita, mereka disakiti di jalanku. Wa qatalu, dan mereka yang berperang di jalan Allah. Wa qutilu, dan mereka yang gugur dalam peperangan itu. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannat. Aku akan hapus dosa-dosa mereka dan aku akan masukkan mereka ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, thawaban min indillah, sebagai balasan dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan di sisi Allah terdapat balasan yang terbaik. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kebebasan orang-orang kafir, keleluasaan mereka dalam bergerak, beraktivitas, keluasan rezeki mereka banyak yang misalnya kaya, hidupnya di dunia caknya nyaman, nak kemana-mana pacar. Nah, itu jangan sampai mereka yang seperti itu, keleluasaan mereka dalam bergerak itu jangan membuat kamu tertipu. Jangan dikira oh berarti Allah lebih sayang wong kafir berarti. Ngapa? Ya buktinya banyak kayo-kayo mereka itu. Buktinya mereka leluasa mau melakukan apa saja, leluasa. Maka kata Allah, jangan kamu tertipu dengan itu. Kenapa? Mata'un qalil, itu kesenangan yang sedikit.
Nak sehebat apapun di dunia ini cuma dikit kalau dibanding dengan akhirat. Kan dikit banyak itu relatif, Pak. Oh itu banyak itu ya, dikit banyak itu relatif sesuai dengan pembandingnya. Misalnya air ini banyak apa dikit, ya tergantung dibandingkan dengan apa. Mau dibandingkan dengan air sumur ini dikit, air sumur yang banyak ini dikit. Cuma mau dibandingkan dengan yang di gelas ini banyak. Air sumur tuh banyak apa dikit? Ya kalau dibanding dengan ini banyak. Mau dibanding dengan sungai dikit. Jadi dikit banyak itu kan relatif. Tak baca nyebut batasan mana yang disebut dikit, mana yang disebut banyak. Itu relatif. Relatif itu namanya sesuai dengan pembandingnya. Pembandingnya apa? Oh jamaah masjid ini banyak apa dikit? Ya tergantung. Mau dibandingkan yang jamaahnya ada 5-6 uang banyak ini. Wah, dibanding jamaah Masjidil Haram misalnya, dikit ini. Dikit. Jadi dunia itu banyak apa dikit? Ya tergantung pembandingnya. Kalau dibandingkan dengan akhirat, maka dunia itu sebanyak apapun maka hitungannya dikit. Mata'un qalil, itu kesenangan yang sedikit. Ngapa? Karena kalau dibanding dengan akhirat. Tsumma ma'wahum jahannam. Tapi setelah dapat kesenangan yang sedikit itu, mereka akan kembalinya ke neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah ini ada sebagian sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ngapa kita ni cak susah nian, mereka tu cak senang nian, bebas nian mereka itu. Punya berbagai macam fasilitas segala macam. Kita ini kan beriman, harusnya kita nih yang lebih banyak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, turun ayat ini. Jangan tertipu dengan itu. Jangan tertipu mentang-mentang nengok, oh ini enak nian wong kafir, enak nian ini. Enak, biarlah enaknya sebentar. Tapi di akhirat jadi tidak enak lagi. Nah, yang kamu walaupun di sininya, di dunianya mungkin banyak tidak leluasa tadi, di akhirat disiapkan oleh Allah surga. Maka jangan tertipu dengan hal itu. Jadi jangan dikira bahwa orang-orang yang di dunianya bebas, leluasa mau melakukan apa saja, mau kemana saja, rezekinya banyak. Jangan dikira bahwa itu tanda bahwa Allah ridho kepadanya, belum tentu. Jangan tertipu dengan itu. Kenapa? Karena itu kesenangan yang sedikit, dan nanti tempat kembali akhirnya itu adalah neraka jahannam. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Sementara orang-orang yang bertakwa, jadi kamu jangan tertipu dengan mereka, karena mereka bakal masuk neraka. Nah, sementara orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka, untuk mereka surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, nuzulan min indillah, sebagai jamuan dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, orang-orang baik. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya di antara ahlul kitab ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, beriman kepada Al-Quran. Wa ma unzila ilaihim, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, beriman kepada Taurat dan Injil. Kepada Al-Quran beriman, kepada Taurat dan Injil beriman. La khashi'ina lillah, mereka menundukkan dirinya kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.
ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya, pembalasannya. Nah, ini turun kepada sebagian orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang mereka itu jujur. Mereka tidak mau memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Mereka tahu dalam kitab suci mereka ada berita tentang akan hadirnya, akan datangnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka melihat ciri-ciri itu, tanda-tanda kenabiannya ada, sehingga mereka beriman. Mereka masuk ke dalam agama Islam. Jadi mereka beriman kepada Taurat, kepada Injil, kepada Al-Quran. Mereka tidak mau memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Mereka menundukkan dirinya di hadapan Allah. Maka ini dijanjikan oleh Allah, mereka mendapatkan pahala yang besar dari sisi Tuhan mereka. Artinya tidak semuanya jelek. Ada yang diantara ahlul kitab itu yang jujur, yang akhirnya karena kejujurannya mereka mau memeluk agama Islam, masuk ke dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini ayat terakhir, ayat 200 dari surah Ali Imran, ditutup dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, setelah semua itu, ini penutupnya, isbiru, bersabarlah kalian, sabar. Karena kehidupan ini banyak macam ragamnya. Kan dalam cerita ini, surah Ali Imran ini kan macam-macam sikap manusia, macam-macam. Maka ini ditutup, ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Kalau nak aman hidup kamu tuh, satu yang dipegang tuh sabar. Wasabiru, sabiru ini sabar juga. Jadi apa bedanya isbiru dengan sabiru? Jadi bahasa Arab itu kan berubah bentuk, itu ada perubahan makna ya. Asal katanya sama, isbiru dengan sabiru itu sama, dari sod, ba dan ra. Nah, tetapi sebagian ulama tafsir itu menyebutkan kalau isbiru, sabar yang isbiru itu sabar terhadap hal-hal yang tidak mengenakkan yang terjadi pada diri kita, yang tidak melibatkan orang lain. Tidak melibatkan orang lain. Misal kita sakit, sakitnya kan tidak disebabkan wong. Nah itu sabar, itu yang perintah isbiru itu. Sakit, itu ada keluarga kita yang meninggal dunia, kemudian macam-macam yang tidak berkaitan dengan orang lain. Nah yang sabiru itu berkaitan dengan orang lain. Wasabiru, bersabarlah menghadapi perlakuan buruk orang lain. Sabarlah kamu atas apa yang menimpa kamu yang tidak berasal dari orang lain. Juga sabarlah ketika itu berasal dari orang lain. Dan itu lebih berat. Lebih berat ya. Kita lebih mudah. Misalnya kita jatuh dari motor, sakit, tapi jatuh dewek. Nah, itu pacak sabarnya itu. Tapi jatuh disenggol wong kan lebih berat sabarnya itu. Lebih berat. Ngapa? Oh, mendak disenggol dia, udah jatuh aku nih. Nah, itu gara-gara disenggol. Emosinya lebih sulit dikendalikan ketika berkaitan dengan orang lain. Kalau kita jatuh dewek, enak marah-marah dengan siapa? Nah itu, jadi itu beda isbiru dengan sabiru. Kita disuruh sabar, baik itu dak kate sebab orang lain maupun itu disebabkan oleh orang lain. Jadi maka sabiru itu kadang-kadang ditafsirkan sabiru al-a'da, bersabarlah menghadapi para musuh. Nah, namanya musuh itu ya macam-macam. Ya mulai dari ngatoi, mulai dari melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, namanya juga musuh. Wasabiru itu juga sabar. Warabitu, dan mantaplah. Rabitu itu
Di kalangan para ulama tafsir ada yang menafsirkan rabitu itu mantap bertahan di perbatasan musuh. Ini dalam kondisi perang, jangan mundur, tahan disitulah, lawan, hadang musuh yang mau menyerang. Itu rabitu. Ada lagi yang menafsirkan rabitu itu mantap di tempat kita melakukan ibadah. Jangan goyah, beribadah itu jangan mudah goyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ada menyebutkan, maukah kalian aku tunjukkan kepada amal yang bisa menghapus dosa, kata beliau, dan bisa mengangkat derajat. Apa? Isbaghul wudu alal makarih. Satu, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi yang sulit. Misalnya dingin, lagi dinginnya, masih tetap menyempurnakan wudu. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid, banyak melangkah menuju masjid. Kemudian yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah, menanti salat setelah melakukan salat. Badzalikum ribat, itulah ribat, kata beliau. Nah, ribat ini yang rabitu tadi, warabitu. Jadi ada ulama yang menafsirkan rabitu itu yaitu mantap kokoh dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah kamu menghadapi musibah yang menimpa dirimu, bersabarlah kamu menghadapi perlakuan buruk orang lain, dan mantaplah, kokohlah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ibadah itu, la'allakum tuflihun, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi ceritanya panjang, dari ayat 1 sampai ayat 199. Nah, ditutup kesimpulannya itu, apapun yang terjadi sabarlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau itu bisa kamu lakukan, nah apapun dinamika yang terjadi dalam kehidupan, kamu pasti beruntung, kamu pasti sukses nanti di dunia dan juga di akhirat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada surah yang baru, yaitu surah An-Nisa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oh, enggak dibagi. Minum. Kalau niat kopi habis naruh punya aku pasal ibu-ibu. Ada nih, alhamdulillah nih.
Sudah Ibu. Sudah. Ini ngapa cuma ini Mbak? Ini habis ya nasinya. Nasinya habis Bu. Dikit banget. Sudah Ibu depan. Ibu, satu lagi. Satu lagi Bu. Nasinya. Satu lagi ini kan tadi. Oh ini. Ini Ibu. Tadi tidak dapat ya. Sudah Ibu. Tadi dapat ya? Sudah Ibu sudah. Sudah. Enggak usah lambat. Hah? Itu nah Bu di depan ada. Sudah ada Bu. Kalau ini tidak dapat. Resikonya bagi. Serampung, ayo barengan di mau nggak melu. Terus taruh mana? Aquanya masih ada nggak ya? Oh iya, aqua tadi ya. Masih ada. Habis ya, udah bawa kunci. Oh Ardi bawa kunci nggak ya? Habis minum. Oh ini. Bu ini diminum nggak ya? Ambil ya. Pas ini dua. Oh iya, berarti. Tapi tadi minta minum. Aku jarang melakukannya itu. Nawa. Makasih banyak nih. Mudah-mudahan menjadi amal pahala pada Allah. Amin. Bismillah. Nah udah kering dulu nih. Malu kan? Bocil. Dia pun kalau begini aja. Jadi kalau aku benih-benih terus, dulu aku benih terus. Lama-lama repot. Karena kita nggak ngejar waktu kan. Ngejar waktu udah jadi. Nah, terus kadang-kadang ya kita kejar waktu misalnya nih, kita ngejar waktu, kan? Dan kita sholat maghrib sekarang. Tiba-tiba kayak kita pergi sholat isya di sana. Ya kati masjid tengah tuh. Ayo kacau nih aku. Kati masjid. Oh, setelah lama nunggu sholat isya kadang-kadang nak lewat sudah. Itu nak tuh. Yang bertanya lebih bagus daripada yang ditanya. Karena nggak bikinnya terus. Aku gawe kapan kau pernah gawe kan gitu. Dulu ada. Kita melok sholat duhur misalnya. Kita sholat duhur jamaah dulu. Niat sholat biasa lah ya. Berjamaah bersatu di SM misalnya. Ya, selesai. Nah, salam. Kan? Nah kita salam, kita langsung kita niatkan lagi. Ya Allah, kena jamaah takdim. Jadi asari ke duhurnya jamaah barakat dari ini karena Allah. Salam, boleh enggak itu? Aneh ya. Ayo. Kalau aku Ada ya. penuh terus ya. Dadah, telat. Dari tadi dengerin hilang. Dengan dia bocah ini. Masih dapat. Dicil, dengan dicil. Nah, ini videonya mau diupload nanti ke YouTube. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocil. Kalau ke Palembang ke Jakarta masih dapat.